Memberikan kesaksian hidup saya kurang lebih sekitar 4 bulan lalu. Jadi di tanggal 20 Februari 2023, setelah saya beraktivitas sore hari, saya mandi. Nah, di sebelah kanan payudara saya itu ada benjolan. Akhirnya malam hari saya konsultasi sama suami, dan di hari Selasa kami memutuskan untuk ngecek ke rumah sakit. Saya ke bagian penyakit dalam di USG, hasilnya langsung keluar. Di sana dari dokter penyakit dalam itu saya dialihkan ke bagian ahli bedah. Dari ahli bedah dijelaskan kalau sepertinya itu benjolan saya itu bermasalah, gitu. Jadi untuk lebih pastinya saya harus di biopsi. Jadi pengangkatan benjolan, dan itu dokter bilang ada bukan cuma satu tapi dua benjolan. Akhirnya malam hari kami diskusi dengan keluarga besar, ada Papa Suryana, Mama Perawati, Cimeli, Kotedi, sama beberapa anggota keluarga lain. Jadi kami memutuskan saat itu buat mengikuti saran dokter gitu. Akhirnya di hari Rabu saya konfirmasi ke rumah sakit. Di sana dokter bilang saya dapat di hari Kamis siang, jam 12 siang lah saya dioperasi. Jadi saya di hari Rabu itu langsung rawat inap di sana untuk mengikuti beberapa tes kayak cek jantung, paru, dan lain-lain. Di hari Kamis saya juga sangat bersyukur ya. Jadi karena emang awam banget buat saya mendengar kata-kata operasi, jadi agak-agak ngedon lah saat itu. Tapi keluarga besar benar-benar mendukung dalam doa, itu benar-benar kasih support buat saya. Jadi di hari Kamis itu, puji Tuhan, sore harinya semua berjalan lancar gitu. Saya benar-benar berterima kasih sama Tuhan saat itu. Dan saya juga berterima kasih gitu, karena Tuhan itu benar-benar kasih saya kepekaan. Coba kalau saya nggak ngeh gitu ya, itu pasti saya juga nggak ngerti lah gitu. Pokoknya Tuhan Yesus itu baik buat saya. Selang 1 minggu itu hasil biopsi keluar. Saya ke rumah sakit lagi bersama suami dan diantar Cimeli dan Kotedi gitu. Dalam hati saya selalu berdoa, Tuhan semoga hasilnya itu tidak kenapa-napa gitu. Tetapi saat dokter menjelaskan, itu benar-benar yang bikin saya shock banget. Saat itu benar-benar bikin pikiran saya itu ngedon, sakit lah. Karena dokter berkata kalau benjolan saya itu divonis kanker payudara tahap awal. Tapi untuk jantung, paru, semuanya puji Tuhan baik ya gitu. Akhirnya dokter menyarankan saya untuk dilakukan tindakan yang kedua, yaitu pengambilan payudara. Lalu nanti mengikuti beberapa kemoterapi ya. Dalam hati saya saat itu benar-benar ngedown banget, pikiran saya benar-benar sakit saat itu. Tapi saya berkata dalam hati, Tuhan, saya nggak percaya apa yang diperkatakan dokter itu, saya nggak percaya, saya nggak imani. Saya hanya mengimani Tuhan. Tuhan Yesus akan tolong saya lewat apapun caranya. Saya pasti akan sembuh gitu. Akhirnya kami kembali diskusi dengan keluarga besar, karena memang tujuannya untuk kesembuhan saya ya. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk mengikuti saran dokter saat itu. Walaupun dalam hati, Tuhan, saya benar-benar nggak siap buat kalau payudara saya itu sampai diangkat dan mengikuti beberapa prosedur kemoterapi itu. Saya nggak kuat saat itu, benar-benar nggak nerima lah. Selang 3-4 jam saat itu, saya mulai luluh lah ya, hati saya mulai berserah. Tuhan, ampuni saya tahu tubuh saya ini bukan milik saya nggak berhak untuk benar-benar sesuai dengan apa yang saya inginkan. Itu saya nggak bisa gitu. Dari situ saya mulai berserah. Tuhan, apapun yang Engkau ingin lakukan dalam diri saya, biar Tuhan yang iniin gitu ya, biar Tuhan yang berkarya lah untuk hidup saya gitu. Saya benar-benar berserah saat itu. Akhirnya saya konsultasi lagi sama suami kalau saya menyetujui saran dari dokter. Akhirnya di hari Senin kami kembali ke rumah sakit.
saya diantar sama suami dan Cimeli serta Kotedi. Saya juga makasih buat Cimeli Kotedi. Jadi bukan cuman dukungan doa gitu, bener-bener nyata gitu ya, selalu bantuin saya gitu. Saat memang mental saya saat itu lemah. Akhirnya kami kembali ke rumah sakit di hari Senin. Jadi rencananya saya ingin memakai BPJS. Kalau untuk memakai BPJS itu harus melalui beberapa rujukan lah ya. Kita minta surat-surat kelengkapan untuk BPJS. Cuma rencananya saat itu kami ingin melalui jalur pintas gitu tanpa harus melakukan rujukan-rujukan. Nah, kami di sana hari Senin itu sekitar jam 9 atau setengah 10-an sampai di rumah sakit. Ternyata ada keterlambatan dokter sekitar 30 menit karena macet di perjalanan saat itu dokter. Saya berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan biarlah langkah kaki kami dan pikiran kami itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berserah hanya kepada Tuhan saat itu. Puji Tuhan, Kok Teddy searching dan Kok Teddy mungkin diberikan hikmat ya sama Tuhan ya. Saya meyakini itu gitu. Nggak ada sesuatu yang tidak mungkin. Itu atas kasihnya Tuhan lah untuk hidup saya gitu. Saat itu Kok Teddy dikasih searching, ada pengobatan alternatif lain yaitu pengobatan herbal. Namanya Rumah Sehat Kemo Herbal yang ada di Tangerang saat itu. Akhirnya kami skip dulu karena memang tujuan kami itu untuk ketemu dokter untuk konsultasi masalah BPJS. Dokter datang, lalu kami konsultasi dan ternyata dokter tidak menyetujui karena itu melanggar kode etik dokter. Jadi tetap kami harus melakukan serangkaian surat-suratnya itu. Akhirnya di situ kami berpikir, oh Tuhan, apakah ini ya kegagalan kedua yang Tuhan berikan gitu untuk kami mempunyai harapan dengan pengobatan alternatif lain gitu. Akhirnya kami pulang konsultasi lagi dengan keluarga besar dan kami meyakini kalau itu tuh masih logis lah ya pengobatannya gitu. Akhirnya di hari Selasa saya kembali ke Tangerang lah ya bersama suami dan lagi-lagi Kok Teddy dan Cimeli. Bener-bener Kok Teddy Cimeli tuh ini banget lah ya. Saya sangat bersyukur lah mempunyai keluarga yang support saya, memberi dukungan. Saat itu saya menjalani kemo herbal di Tangerang itu 5 hari perawatan di sana. Semakin hari iman saya semakin dikuatkan sama Tuhan. Di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Tuhan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amen. Dan hidupku yang aku hidupi di dalam daging adalah oleh karena iman. Amen. Jadi saya meyakini segala pikiran yang sampah-sampah yang negatif, apapun yang bisa membuat pikiran saya ngedon, itu benar-benar hilang sama sekali gitu. Jadi saya selalu yakin dengan iman saya, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Amen. Mujizat Tuhan Yesus sudah saya terima gitu. Sampai saat ini saya berada di sini itu karena kebaikan Tuhan. Sampai saya lupa gitu kalau saya itu pernah didiagnosa sama dokter tuh yang tidak baik gitu. Jadi benar-benar saya hilangin semuanya. Itu aja sih, sekian. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Satu kesaksian yang luar biasa bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup